bagian dari kita want to marketize, kita ingin mensosialisasikan pada teman-teman bahwa selama ini kita lupa ada segmentasi orang asing yang perlu diawasi. Siapa itu? Segmentasinya adalah mahasiswa asing. Kenapa kita melakukan segmentasi mahasiswa asing? Ternyata dari data statistik pelanggaran mahasiswa asing kok makin hari makin bertambah nih. Nah, apa saja tadi pelanggarannya sudah saya jelaskan. Overstay, pelanggaran izin tinggal, ya. Dan itu harus kita antisipasi, jangan cuma terjadi lagi. Nah, kenapa langkah ini yang kami ambil? Karena kita lihat nih suasananya kan ini Jogja dari Sri Sultan kan konsepnya adalah Selendang Sultan. Kita harus engage. Jadi penegakan hukum sekarang itu pencegahan. Jadi kita harus edukasi people, kita harus edukat. Nah, jadi konsep aplikasi ini adalah satu mengedukasi kampus supaya lebih disiplin untuk menginput data mahasiswa asing. Kedua, mengedukasi mahasiswa asingnya supaya mereka tidak menjadi overstay atau melakukan pelanggaran keimigrasian lain. Dan yang ketiga, ini ada sinergi nih Mbak. Jadi aplikasi ini bisa diakses oleh teman-teman dari penegak hukum, dari tim PORA, tim pengawasan orang asing. Dan dengan begitu mereka juga bisa sama-sama membantu kita mengawasi keberadaan dan kegiatan mahasiswa asing. Gitu. Sejak apa aplikasi ini sudah diterapkan dan ada beberapa universitas mungkin yang... Baik, aplikasi ini sudah kita launching sebenarnya sudah sejak 2 bulan yang lalu. Soft launchingnya itu sudah kita lakukan di Universitas Gadjah Mada. Dan alhamdulillah sudah mendapat respon yang sangat baik. Bahkan Pak Wakil Gubernur juga sudah mengapresiasi, Pak Kapolda sudah mengapresiasi, Pak Kepala BIN sudah mengapresiasi. Intinya sudah ada sekitar 12 kampus ya sekarang sudah memberikan data mahasiswa asingnya, dan kita masih menunggu data-data mahasiswa asing dari kampus-kampus lainnya. Dan satu lagi berita baik, kemarin kami sudah audiensi dengan Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sepertinya aplikasi ini akan direplikasi untuk diterapkan di seluruh kampus di Indonesia yang punya mahasiswa asing. Jadi biar kita kerja bareng. Oke, satu, kalau menurut saya efektif atau tidak, kita harus kembali ke komitmen dulu. Komitmen untuk melakukan disiplin input data. Kedua, komitmen dari si mahasiswanya sebagai objek pengawasan. Makanya tadi saya bilang antara aplikasi dengan proses edukasinya harus paralel. Gitu ya. Percuma kita punya sistem tapi nggak kita juga barengi dengan edukasi juga akan timpang. Tapi setidak-tidaknya dengan aplikasi ini, karena seperti yang mereka bilang tuh dari barusan, ini efisien nih, karena sudah mengalertkan si mahasiswanya, si kampusnya untuk memberikan alert warning system bahwa dia izin tinggal udah mau habis, atau ada tindakan-tindakan ataupun kegiatan mahasiswa asing ini yang melanggar hukum seperti itu. Berarti ada rekomendasi nggak dari Indonesia sendiri untuk tingkat kampus membuat tim khusus? Iya, jadi begini Mbak. Betul. Jadi dengan aplikasi ini kita nanti melakukan pengawasan itu dengan segmentasi komunitas. Bahkan setelah ini kita mau ada kegiatan, nanti kita undang juga ya Bu ya, media ya. Jadi segmentasinya adalah tentang investor asing. Jadi setelah mahasiswa asing, nanti kita mau bergerak ke segmentasi investor asing. Jadi nanti ke depan pengawasan itu nggak yang cuma sekedar ngawasin dalam bentuk gelondongan, tapi mau kemana nih segmentasi kita? Ngawasin mahasiswa, ya caranya seperti ini. Ngawasin investor asing, caranya seperti ini. Dan stakeholdernya pasti beda-beda. Nah, jadi ke depan sih saya ingin melihat pengawasan itu lebih efektif dengan cara memfokuskan kita kemana kita mau mengawasi. Segmentasi apa? Karena setiap segmentasi ada karakter yang berbeda-beda. Gitu. Dari 12 kampus universitas itu, apakah nanti bisa bertambah lagi Pak? Bisa, karena total universitas di Jogja kan 100-an lebih, tapi tidak semuanya ada mahasiswa asing, dan tidak semuanya juga jumlahnya signifikan. Nah, jadi nanti kita mau mengejar terus, karena kita bisa pantau juga dari sistem izin tinggal kita. Kalau nanti ada mahasiswa baru, kampus yang tadi melakukan sponsor terhadap itu harus dulu install dulu aplikasi ini, baru kita kasih izin tinggal. Jadi ada bargaining juga gitu. Ini bagus kan? Jadi kan selama ini ada yang bilang apa yang mengikat kampus supaya bisa melakukan itu ya. Kalau kampus mau kita kasih izin tinggal, dia harus apply dulu, install dulu aplikasi ini supaya kita juga bisa sama-sama memonitor. Dan aplikasi ini juga sudah didaftarkan di kementerian ya, artinya sudah ada di server di pusat. Jadi mungkin insya Allah kedepannya bisa digunakan lebih banyak lagi ininya oleh stakeholder yang lebih banyak lagi. Antisipasi omikron?
Oke, Omikron intinya tetap waspada, tetap disiplin, dan kita imigrasi tetap patuh kepada perintah dari pimpinan, dari pusat. Ada beberapa negara yang dilarang masuk Indonesia, maka Jogja sebagai tempat masuk pesawat internasional, kita juga waspada. Pesawat-pesawat yang berasal dari negara-negara itu, terutama negara yang dilarang, tidak boleh masuk. Gitu ya. Jadi kami dari imigrasi, dari sisi imigrasi, tidak boleh memperbolehkan masuk warga negara yang datang langsung ke bandar-bandar udara. Kalau iya memang belum buka, tapi kalau di situ ini kadang-kadang ada charter flight. Kalau charter flight itu berasal dari negara-negara yang dilarang, termasuk Hong Kong, itu tidak boleh masuk Indonesia dulu, ya close dulu. Jadi intinya sih disiplin aja. Kita committed membantu program pemerintah untuk membatasi, mengurangi masuknya varian baru itu. Termasuk mahasiswa-mahasiswa dari daerah-daerah itu tersebut. Juga, Pak? Ya harusnya sudah. Nah ini makanya tugas dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menunda proses pemberian visanya. Kalau udah keburu masuk, tapi ada kebijakan baru ini, kan kita tahu sendiri banyak ternyata mahasiswa Afrika kan. Pasti nama pemerintah, nama pusat pasti pending dulu itu sampai keadaan sudah membaik lagi. Tadi kita yang sudah berakhir tadi Pak. Ya. Intinya gini, dia bisa memperpanjang selama dia di Afrika. Tapi boleh masuk atau tidak ke Indonesia, ya itu persoalan tergantung pemerintah. Kalau pemerintah masih nggak boleh masuk, ya udah nggak boleh masuk. Tapi dia bisa memperpanjang izin dengan selama dia di sana. Jadi kita nggak mau merugikan lah. Dia tetap mahasiswa UGM, kita harus kasih, tapi tidak boleh masuk ke Indonesia karena ya masih ada ancaman yang lebih bahaya lagi. Gitu. Negaranya mana saja Pak yang tidak boleh masuk? Waduh, nanti kita setelah ini saya kasih detailnya ke Bapak ya. Saya agak lupa Pak, tapi yang jelas Afrika Selatan, kemudian Nigeria, Uganda, kalau masalah masuk, Zimbabwe, dan terakhir itu Hong Kong nggak boleh masuk Indonesia. Untuk DIY sendiri punya gedung karantina WNA? Oke, pertanyaan yang bagus. Waktu itu kita sudah rapat dengan Pak Sekda ya. Pak Sekda itu sebenarnya mempersiapkan di Hotel Mutiara untuk karantina khusus itu. Namun karena DIY belum membuka penerbangan langsung dari luar negeri, saya rasa operasionalisasinya belum dilaksanakan. Jadi kita belum tahu Pak. Tapi sepertinya Pemda memilih Mutiara ya, Hotel Mutiara sebagai tempat untuk isolasi mandiri, karantina mandiri.